Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 26 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di tengah hamparan laut yang tenang dan berkilauan, situasi berubah menjadi tegang saat Komandan Xia, seorang pemimpin ganas dari klan Hiu Setan Darah, berdiri di atas air menatap dingin pada seorang pemuda kurus yang berdiri tidak jauh darinya. Angin sepoi-sepoi menggerakkan air di bawah kaki mereka, namun suasana yang dihadirkan jauh dari damai. Tatapan Xia penuh dengan amarah yang membara dan keganasan mulai terlihat di wajahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya lagi setelah pemuda itu, Lindong, menggagalkan rencananya. Dengan napas berat, Xia akhirnya berbicara. Suaranya terdengar serak dan penuh kebencian. "Bocah, kamu telah membunuh semua pemimpin seksiku. Dengan begitu, kamu telah memotong semua bala bantuanku. Rencanaku menjadi sia-sia." Mendengar ucapan Komandan Xia, Lindong hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Bukankah ini karena Komandan Xia telah memaksaku melakukan hal ini? Kalau saja Anda tidak membuat skema licik, semua ini tidak akan terjadi. Pada akhirnya, kamu hanya menuai apa yang kamu tabur." Sambil tertawa sinis, Komandan Xia pun merespon Lindong dengan mengatakan, "Kamu sangat berani ikut campur dalam urusan klan Hiu Setan Darah kami? Apa kamu pikir kami akan membiarkanmu hidup begitu saja?" Lindong pun menjawab sambil menatap Xia tanpa rasa takut. "Di lautan iblis yang kacau ini, siapapun yang tidak memiliki kekejaman sedikit pun akan dimangsa oleh orang lain. Aku hanya bertindak sesuai dengan prinsip itu." Jawaban Lindong membuat ekspresi Xia semakin gelap. Tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin, penuh kebencian. Lalu Komandan Xia langsung to the point bertanya kepada Lindong, "Kamu menyelamatkan Mulingsan bukan? Aku bisa menebak itu sejak awal. Dan sekarang kamu menggunakan penutup peti mati kehidupan miliknya. Apakah kamu sudah membunuhnya dan merebut harta itu?" Dengan senyumnya yang mengejek, Lindong kembali menjawab, "Jangan salah sangka, aku tidak sekejam kalian. Aku hanya meminjamnya sementara waktu karena dia memintaku untuk membasmi kalian semua." Lantas, Komandan Xia pun tertawa mendengarnya. Kemudian, dengan nadanya yang penuh ancaman, Komandan Xia memberitahu, "Hei nak, serahkan Mulingsan dan penutup peti mati kehidupan, dan aku jamin kami tidak akan mengejarmu atas apa yang telah kamu lakukan. Jika tidak, klan kami akan memastikan kamu tidak akan pernah tidur tenang lagi." Lindong tampak mempertimbangkan sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku menolak tawaranmu, maaf." Dengan tatapan penuh amarah, Komandan Xia mendesis dan berkata, "Kamu akan menyesalinya, bocah. Meskipun kamu memiliki penutup peti mati kehidupan, kamu hanyalah seorang ahli ranah awal kehidupan mendalam. Ada aku, seorang ahli ranah kehidupan mendalam lanjutan, dan 3 pemimpin skuadron lain di pihakku." Sambil tertawa pelan, Lindong mencoba bertanya, "Apakah kamu berpikir aku tidak menyadari rencanamu meluncurkan serangan diam-diam sambil terus berbicara omong kosong?" Dengan kekuatan penuh, Lindong segera menghentakkan kakinya ke permukaan laut, memicu riak yang luar biasa kuat dari tempatnya berdiri. Segera, permukaan laut di sekitarnya meledak dan beberapa sosok melesat keluar dengan cara yang menyedihkan. Beberapa dari mereka langsung muntah darah akibat terluka parah. Serangan diam-diam yang dipersiapkan Xia gagal total. Xia tak bisa menahan diri lagi. Dengan lambaian tangannya, selusin pengikut setianya menyerang Lindong secara serentak, mengirimkan badai serangan dahsyat ke arahnya. Namun, Lindong merespon dengan cepat. Dia mengangkat penutup peti mati kehidupan dan bersembunyi di baliknya, membuat semua serangan musuh menjadi sia-sia. Dentuman demi dentuman terdengar saat serangan demi serangan menghantam penutup peti mati. Namun, cahaya hitam yang melingkupi benda itu membuat semua serangan lenyap seketika. Setelah menahan gelombang serangan, Lindong melesat ke depan, membawa penutup peti mati kehidupan seperti tongkat raksasa, dan dengan satu ayunan keras, ia mengirim musuh-musuhnya terbang ke udara. Cahaya hitam yang memancar dari penutup peti mati tidak dapat dilawan oleh siapapun. Siapapun yang terkena serangan itu akan langsung mati. Tubuh mereka menjadi abu-abu sebelum akhirnya jatuh ke laut. Lindong bergerak seperti dewa kematian di tengah pertempuran. Penutup peti mati kehidupan di tangannya seperti sabit maut yang tak bisa dihindari. Satu persatu, ahli-ahli dari klan Hiu Setan Darah tumbang tanpa perlawanan berarti. Saat 2 pemimpin skuadron,
Ranah 8 Iwa Nirwana tewas di tangannya. Tiba-tiba angin tajam datang dari arah atas. Sebuah trisula merah cerah melesat dengan kecepatan luar biasa mengarah tepat ke kepala Lindong. Tanpa panik, Lindong menendang penutup peti mati kehidupan ke udara, menghalangi serangan mematikan itu dengan bunyi dentuman keras. Penutup peti mati bergetar namun kembali ke tangannya. Di depannya, Komandan Xia tampak terpaksa mundur selangkah. Lindong menyadari bahwa komandan ini lebih kuat dari lawan-lawan sebelumnya. Tubuhnya juga sangat kokoh, ciri khas suku iblis laut. Lawan seperti ini tidak bisa diremehkan. Sambil tersenyum tipis, Lindong mengatakan, "Aku akan melawanmu nanti." Tubuhnya kemudian dilingkupi oleh lampu hijau dan sepasang sayap naga hijau muncul di punggungnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia kembali menerobos kerumunan musuh. Setiap kali penutup peti mati kehidupan diayunkan, satu nyawa hilang. Komandan Xia berusaha mengejarnya, tetapi kecepatannya tidak bisa menyamai Lindong. 10 menit kemudian, medan perang telah berubah menjadi kuburan lautan. Puluhan mayat terapung-apung di permukaan air dan hanya tersisa Komandan Xia bersama 3 pemimpin skuadron. Mereka bertiga tampak pucat dan gemetar, terkejut dengan kekejaman Lindong. Sedangkan wajah Lindong sendiri tampak tetap tenang. Dia kemudian menatap darah di penutup peti mati kehidupan di tangannya sebelum melihat ke arah Xia dan berkata, "Aku sudah bilang, jangan paksa tanganku. Kalau kamu kejam, aku akan lebih kejam." Komandan Xia menatap mayat-mayat di lautan dengan mata penuh amarah. Namun anehnya kemarahannya perlahan mereda. Perlahan dia mengangkat kepalanya, menatap Lindong dengan mata merah menyala, lalu bertanya, "Apakah kamu sudah cukup membunuh?" Sambil mengangkat penutup peti mati kehidupan dan menunjuk ke arah Xia, Lindong menjawab, "Sekarang adalah giliranmu." Komandan Xia tidak lagi bisa menahan keganasannya. Cahaya darah mengerikan meledak dari tubuhnya, membentuk sosok hiu besar berwarna darah. Hiu itu melahap semua mayat yang ada di permukaan laut, memuntahkan aura kegelapan yang mengerikan. Setelah itu, Xia menatap Lindong dengan senyum menyeramkan. Dengan nada dingin, Xia pun mengatakan, "Sekarang kau bisa menemani mereka di neraka." Setelah itu, aura berdarah milik Xia yang mengerikan mulai menyelimuti wilayah laut di sekitarnya, seolah-olah siap untuk mengakhiri Lindong sekali untuk selamanya. Sementara itu, Lindong berdiri tegak, menatap tanpa gentar ke arah lawannya yang tampak semakin kuat, lalu bergumam mengatakan, "Sungguh cara yang mengerikan untuk memperkuat diri." Namun, meskipun musuh di depannya tampak semakin kuat, Lindong sama sekali tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di waktu yang sama, dengan penuh kebencian, Komandan Xia berteriak mengatakan, "Bocah, kau telah menggali lubang kematianmu sendiri. Serahkan hidupmu sekarang." Tanpa peringatan lebih lanjut, Komandan Xia melesat ke arah Lindong dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah dirinya berubah menjadi kilatan darah yang penuh dengan energi iblis. Trisulanya terangkat tinggi dan dengan gerakan cepat, senjata itu menembus langit, meninggalkan jejak darah yang panjang sejauh 1000 kaki. Serangan itu diarahkan langsung ke kepala Lindong. Namun, Lindong dengan keterangan yang luar biasa mengangkat peti mati kehidupan dan merapal kekuatan Yuan yang begitu besar dari tubuhnya. Energi hitam muncul dari artefak tersebut, bersinar mengerikan dalam kontras dengan cahaya darah yang dipancarkan oleh Komandan Xia. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, penutup peti mati kehidupan bertabrakan langsung dengan trisula berdarah itu. Dentuman keras meledak di udara, diikuti oleh gelombang energi yang begitu dahsyat sehingga lautan di bawah mereka pun terangkat tinggi seolah bergolak akibat ledakan tersebut. Namun, Lindong tetap berdiri kokoh di atas permukaan laut, sementara peti mati kehidupan di tangannya berkilau dengan cahaya hitam yang menakutkan. Sambil mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Komandan Xia, Lindong berbicara dengan dingin, "Sepertinya, meskipun kau melahap mayat temanmu, kekuatanmu tidak lebih dari ini." Merasa terhina oleh komentar itu, wajah Komandan Xia berubah sangat ganas. Di tengah pertarungan sengit mereka, trisula di tangan Komandan Xia kembali bergerak cepat, berusaha menghantam Lindong dengan kekuatan besar. Namun, Lindong yang dilengkapi dengan penutup peti mati terus bertahan dengan cemerlang. Kekuatan besar dari bentrokan kedua senjata itu terus memicu gelombang demi gelombang energi yang menyapu lautan. Namun, Lindong perlahan-lahan mendapatkan keunggulan. Komandan Xia yang awalnya penuh percaya diri mulai menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan Lindong jelas melampaui dirinya, terutama karena penutup peti mati yang memberikan kekuatan mematikan yang luar biasa. Dengan wajahnya yang penuh amarah, Komandan Xia mencoba mengejek Lindong dengan bertanya, "Bocah, kau pikir kau bisa menahannya karena penutup peti mati itu?" Mendengar ejekan tersebut, Lindong tersenyum sinis sambil menjawab,
Apakah kau benar-benar berharap akan mendapatkan pertarungan yang adil? Sejak kapan klan hiu setan darah menjadi begitu terhormat? Bukankah kalian selalu menggunakan tipu daya dan serangan licik? Jawaban ini justru membuat kemarahan Komandan Xia semakin membuncah. Wajahnya memerah dan dengan suara penuh kebencian dia berteriak, "Jangan kira kau adalah satu-satunya yang memiliki harta Yuan murni." Dengan gerakan cepat, Komandan Xia mengambil sebuah kotak giok merah darah dari balik jubahnya. Setelah membukanya, sebuah gigi tajam berwarna merah darah muncul dari dalam kotak tersebut, memancarkan aura jahat yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Itu adalah gigi hiu iblis, harta karun klan hiu setan darah yang diwariskan turun-temurun. Melihat gigi iblis itu, Lindong merasakan bahaya yang nyata, ditambah dengan aura gelap dari gigi itu semakin menekan. Sambil tersenyum jahat, Komandan Xia berkata, "Inilah gigi iblis milikku. Kau telah memaksaku untuk menggunakan ini." Sementara itu, 3 komandan skuadron dari klan hiu setan darah yang berdiri di belakang Komandan Xia segera diperintahkan untuk melakukan pengorbanan darah. Mereka menggigit ujung lidah mereka, memuntahkan darah esensi yang segera menyelimuti gigi iblis tersebut. Begitu darah mereka menyentuh gigi itu, aura jahat dari gigi iblis meningkat drastis, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya tampak retak akibat kekuatan yang luar biasa. 3 komandan skuadron itu segera menjadi lemah, wajah mereka pucat pasi dan aura mereka menurun tajam. Namun, pengorbanan mereka membangkitkan kekuatan mengerikan dari gigi hiu iblis. Menurut Lindong, meskipun gigi itu hanyalah harta Yuan murni kelas rendah, kekuatan yang dipancarkan olehnya cukup untuk membuatnya khawatir. Di momen serupa, tampak energi Yuan yang besar yang memancar dari tubuh Komandan Xia. Ia kemudian menyatukan kekuatan dengan gigi iblis. Gigi tajam itu kemudian membesar menjadi senjata raksasa yang tampak seperti tombak merah darah. Dengan raungan penuh niat membunuh, Komandan Xia melemparkan tombak itu langsung ke arah Lindong. Cahaya berdarah melesat cepat, menembus udara dengan kecepatan yang sulit dijelaskan, seolah-olah ruang di sekitar mereka terbelah. Lindong menyadari bahaya yang mendekat, namun dia tak gentar. Dengan senyum liar, dia meraih peti mati kehidupan dengan kuat. Setelah itu, gelombang ki hitam yang mematikan membumbung dari penutup peti mati, menyelimuti udara di sekitarnya. Kedua tangan Lindong memegang penutup peti mati itu dengan erat, dan dengan langkah maju, dia mengayunkan penutup peti mati seperti pisau besar, menebas langsung ke arah cahaya berdarah yang mendekat. Madawar! Dentuman keras terdengar saat tombak berdarah dan pilar hitam dari penutup peti mati bertemu di udara. Kekuatan dari benturan tersebut begitu besar hingga lautan di bawah mereka menjadi liar. Ombak raksasa berputar-putar di sekitar mereka. Dalam sekejap, ruang tampak diam, seolah waktu berhenti saat 2 kekuatan besar itu beradu. Kemudian, ledakan energi terjadi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Gelombang besar menghantam langit, sementara keduanya bertarung mati-matian untuk bertahan. Saat ini, tiba-tiba langit berubah menjadi arena pertempuran yang luar biasa. Benturan energi yang mematikan mengguncang seluruh area, membawa pertarungan yang akan menentukan nasib banyak pihak. Serangan awal dari Lindong dengan cepat menghancurkan pertahanan Komandan Xia. Cahaya hitam yang memancar dari peti mati kehidupan menembus melalui cahaya darah yang dilepaskan oleh gigi hiu iblis, melumpuhkan musuh dengan cara yang mematikan. Rasa takut mulai tampak di wajah Komandan Xia saat dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Lindong. Dan lebih parah lagi, kekuatan luar biasa dari harta karun di tangan Lindong. Komandan Xia mulai menarik diri dengan terburu-buru, mencoba melarikan diri dari medan pertempuran. Namun, Lindong tidak memiliki niat untuk membiarkannya pergi. Ia sadar bahwa jika Komandan Xia berhasil melarikan diri, klan hiu setan darah akan terus mengejar dan mengganggu hidupnya. Untuk itu, Lindong tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menghabisi Komandan Xia di tempat. Dengan ayunan kuat dari peti mati kehidupan, benang-benang cahaya hitam yang mematikan terbentuk di udara, mengarah langsung pada Komandan Xia. Kecepatan serangan itu sangat cepat, membuat ruang di sekitarnya retak akibat dampaknya. Komandan Xia yang menyadari ancaman yang mendekat, dengan panik mencoba memperkuat pertahanannya. Kulitnya berubah menjadi sisik berwarna darah saat dia menyalurkan semua kekuatannya untuk bertahan hidup. Namun, sinar cahaya hitam dari peti mati kehidupan dengan mudah menembus pertahanannya, meninggalkan lubang hitam di dadanya. Komandan Xia yang merasa tubuhnya mulai lumpuh, menatap lubang tersebut dengan ngeri. Aura kematian yang pekat mengalir dari luka itu, menyebar ke seluruh tubuhnya dan memutus kekuatan hidupnya dengan cepat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir di tangan Lindong, seorang ahli yang hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam. Namun, takdir telah menentukan lain.
Dalam beberapa detik, kekuatan hidup di tubuh Komandan Xia benar-benar lenyap. Tubuhnya yang kini dingin terjatuh dari langit, tenggelam ke dalam lautan yang sunyi. Di atas, Lindong memandang mayat itu dengan ekspresi datar. Dia tidak merasa kasihan atau ragu. Dalam pertempuran seperti ini, tidak ada ruang untuk belas kasihan. Lindong tahu bahwa musuh seperti Komandan Xia akan menghancurkannya tanpa berpikir dua kali jika dia diberi kesempatan. Saat Lindong melihat ke bawah pada lautan, tatapannya beralih ketiga pemimpin skuadron dari klan Hiu Setan Darah yang masih hidup. Mereka telah menyaksikan kehancuran pemimpin mereka dengan ngeri dan segera mereka memutuskan untuk melarikan diri. Mereka berpencar ke tiga arah yang berbeda, berharap bisa lolos dari nasib serupa. Namun, Lindong telah memprediksi gerakan mereka. Dengan satu ayunan lagi dari peti mati kehidupan, tiga sinar cahaya hitam keluar dan dengan cepat mengejar para pemimpin skuadron itu. Dalam sekejap, mereka terjangkit oleh aura kematian yang sama. Tubuh mereka yang awalnya hidup dipenuhi dengan energi gelap, sebelum akhirnya kekuatan hidup mereka terputus. Mereka jatuh dari langit, mengikuti nasib tragis Komandan Xia. Setelah memastikan bahwa semua musuhnya telah dieliminasi, Lindong menarik nafas panjang. Pertarungan yang menegangkan ini akhirnya berakhir dan dia merasa lega. Tidak ada lagi ancaman dari klan Hiu Setan Darah di depannya, setidaknya untuk saat ini. Dari balik lengan bajunya, sebuah getaran kecil muncul. Mulingsan, sahabat sekaligus sekutunya, menyelinap keluar dari kuali langit terbakar yang melindunginya selama pertempuran. Kemudian, dengan senyum ceria di wajahnya, Mulingsan langsung memuji Lindong. "Kakak Lindong, kamu benar-benar hebat." Mendengar pujian ini, Lindong hanya terkekeh sambil mengangguk lalu menjawab, "Ini semua berkat peti mati kehidupan." Meski harta karun itu sangat kuat, Lindong tahu bahwa ia bukanlah pemilik yang sah. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkannya kembali ke arah Mulingsan. Penutup peti mati itu adalah warisan penting dari klan Mulingsan dan Lindong tidak berniat mengambilnya. Lantas, Mulingsan pun tersenyum saat menerima peti mati kehidupan sambil berkata, "Hehe, penutup peti mati kehidupan ini satu set dengan mati kehidupan. Kalau tidak ada segel klan yang melindunginya, mungkin saya sudah menyerahkan semuanya kepada saudara Lindong." Mendengar ini, Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Dia tahu betapa kuatnya penutup peti mati kehidupan itu. Bahkan ia bisa merasakan bahwa kekuatan penuh dari mati kehidupan, jika digunakan bersama dengan penutupnya, akan jauh melampaui ranah harta Yuan murni biasa. Setelah pertempuran berakhir, Lindong melihat ke udara, di mana sepotong gigi merah darah sepanjang satu kaki melayang. Itu adalah gigi hiu iblis, harta Yuan murni yang digunakan oleh Komandan Xia. Dengan satu gerakan tangan, Lindong menarik benda itu ke dalam genggamannya. Meskipun tidak sekuat peti mati kehidupan, aura jahat dari gigi hiu iblis tidak bisa diremehkan. Mulingsan kemudian mencoba memperingatkan Lindong tentang bahaya dari benda itu. Gigi hiu iblis ini harus melahap darah esensi setiap kali diaktifkan. Harganya sangat besar, jadi kakak Lindong harus berhati-hati jika ingin menggunakannya. Lindong mengangguk memahami pengorbanan darah yang diperlukan untuk mengaktifkan benda itu membuatnya merasa tidak nyaman. Meski begitu, harta karun ini tetap bernilai tinggi dan Lindong menyimpannya sebagai cadangan untuk masa depan. Dengan semua musuhnya yang telah dikalahkan dan barang rampasannya di tangan, Lindong merasa saatnya untuk pergi. Ia memberi isyarat kepada Mulingsan untuk mengikutinya dan bersama-sama mereka meninggalkan medan pertempuran di atas laut yang tenang. Tak lama setelah mereka pergi, lautan kembali sunyi, seakan tidak ada pertempuran dahsyat yang pernah terjadi di sana. Hanya mayat-mayat yang mengambang di permukaan laut yang menjadi saksi bisu dari pertempuran epik yang telah mengakhiri hidup banyak prajurit dan mengukuhkan nama Lindong sebagai salah satu ahli yang paling ditakuti di seluruh penjuru negeri. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.